Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia-Nya Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan berbagai bentuk ketaatan pada Allah, yang salah satunya sore ini Allah berikan kepada kita taufik untuk melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan amal yang kita laksanakan ini Allah perkenankan kita untuk termasuk golongan hamba-Nya yang mendapatkan kemenangan pada hari akhir nanti, ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan tentang kondisi orang-orang yang mati dan perkara-perkara hari akhir yang ditulis atau disusun oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Pada sore ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan bab basti thawbi alal qabri inda dafni. Bab membentangkan kain di atas lubang kubur ketika menguburkan jenazah. Abu Habdah Ibrahim bin Hadbah berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah mengikuti jenazah. Setelah melakukan sholat atasnya, beliau meminta untuk diambilkan sepotong kain, lalu beliau membentangkannya di atas kuburnya seraya bersabda, janganlah kamu sekalian melihat-lihat ke dalam kubur, sesungguhnya jenazah itu amanah. Barangkali tali kafannya terlepas, lalu seseorang melihat seekor ular hitam yang melilit leher mayit, sesungguhnya jenazah itu amanah. Barangkali mayit itu disuruh atau disiksa, lalu terdengarlah suara rantai. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita perlu mencermati riwayat yang barusan dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, di mana muhakkik atau peneliti naskah menyampaikan bahwa riwayat ini adalah termasuk riwayat maudhu, artinya riwayat palsu, karena Abu Hadbah adalah seorang pendusta, di mana dalam ilmu hadis kalau suatu hadis atau suatu riwayat diriwayatkan oleh seorang pendusta, maka hadisnya tidak bisa kita terima, karena kedustaan itu adalah perkara yang dapat mencederai keadilan seorang perawi. Nah, maka ketika hadis ini atau riwayat ini diriwayatkan oleh seorang pendusta, maka hadisnya termasuk hadis maudhu, hadis palsu, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Maudu'at yang disusun oleh Ibnul Jauzi. Nah, sehingga perkara tadi bahwa ada larangan untuk melihat ke kuburan karena khawatir nanti kuburan itu kemudian terlihat di dalamnya ada seekor ular yang melilit leher mayit. Ya. Nah, kemudian Abdul Razak telah menyebutkan dari Ibnu Juraij dari Asy-Sya'bi dari seseorang bahwa Sa'id bin Malik berkata, Nabi SAW pernah menyuruh ambilkan kain, lalu beliau menutupi
lubang kubur ketika mengubur Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian perawi berkata bahwa kata Sa'ad, sesungguhnya Nabi SAW waktu itu turun ke kubur Sa'ad bin Mu'adz dan menutupi lubang kubur dengan kain, dan aku termasuk orang yang memegang kain itu. Ya. Kemudian hadis ini juga secara sanadnya dhaif, lemah. Ya. Karena ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Nah, maka pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita harus berhati-hati ketika membaca atau memahami hadis-hadis yang sifatnya ini berkaitan dengan akidah kita. Karena kalau kita salah mengambil referensi, misalnya hadis itu ternyata adalah hadis palsu atau lemah, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, kemudian terkait hukum membentangkan kain di atas kuburan, para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Menurut Abdullah bin Yazid, Syuraih dan Ahmad bin Hambal bahwa membentangkan kain di atas kubur itu, ya, jika jenazahnya laki-laki adalah makruh. Sedang untuk kubur perempuan, Ahmad dan Ishaq memilih dibentangkan kain padanya. Ya, dan demikian pula kata putra ulama ahlu ra'yi, bahkan menurut mereka tidak membahayakan apabila hal itu dilakukan terhadap kubur lelaki. Lalu Abu Thawr berkata, tidak apa-apa hal itu dilakukan terhadap kubur laki-laki maupun perempuan. Dan demikian pula menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, menutupkan kain pada kubur perempuan adalah lebih kuat daripada menutupkannya pada kubur laki-laki. Demikianlah disebutkan oleh Ibnul Munzir. Jadi hikmah dari menutup kain pada kubur perempuan adalah supaya lebih bisa menghindari fitnah. Karena walaupun sudah dibalut dengan kain kafan, ya terkadang tubuh wanita yang sudah dibalut itu tetap masih menimbulkan fitnah untuk kaum laki-laki, ya, karena kebanyakan yang mengantarkan jenazah ke kuburan itu adalah kaum laki-laki. Nah, kemudian Abu Thawr berkata, ya, tidak apa-apa. Oh, maaf, ini udah ya. Kemudian menutupkan kain pada kubur lelaki maupun perempuan adalah dikarenakan adanya suatu alasan yang terdapat dalam hadis riwayat Anas, yaitu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menutupi Sa'ad bin Mu'adz. Ya, jadi karena Rasul melakukan itu, maka kita pun melakukan hal tersebut, diperbolehkan. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimahullah, ada suatu kisah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya ini, bahwa salah seorang sahabat kami telah menceritakan kepada saya, kata beliau, bahwa dia pernah mendengar suara rantai ditarik di dalam sebuah kubur. Begitu pula berita yang disampaikan kepada saya oleh sahabat kami, Al-Faqih Al-Alim Syekh At-Tariqah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qusairi rahimahullah ta'ala, bahwa ada seorang pejabat pemerintah meninggal di Konstantinopel. Maka digalilah kubur untuknya. Ketika orang-orang selesai menggali dan mayat akan dimasukkan ke dalam kubur, tiba-tiba ada seekor ular hitam di dalam kubur. Ini mirip kayak di film-film Indosiar, ya. Ketika sudah digali, kemudian ternyata mayat itu mau dimasukkan ke dalam liang lahat, terlihat tiba-tiba ada seekor ular hitam. Lalu kemudian, ya, tentu saja mereka yang menggali dan mau mengantarkan atau memasukkan jenazah ke liang kubur ini, mereka takut untuk memasukkan mayat itu ke dalamnya, lalu mereka menggali kubur yang lain untuknya. Dan ketika mereka akan memasukkan mayat ke dalam kubur yang kedua itu, ternyata ular pun sudah ada di sana. Jadi digali lagi, ada lagi ular di situ. Lalu digali lagi kuburan yang ketiga, ternyata ular itu juga sudah ada di sana. Dan katanya begitu seterusnya sampai ada sekitar 30 kubur yang mereka gali, namun ular itu tetap menghadang mereka pada setiap kubur yang akan dipakai untuk mayit, ya. Tatkala mereka sudah merasa kelelahan, mereka bertanya-tanya, kenapa kok bisa begini? Lalu mereka berkata, apa yang mesti kami lakukan kalau kondisinya seperti ini? Maka terdengarlah jawaban, kuburlah dia bersama ular itu. Tiba-tiba ada suara begitu, kuburlah dia bersama ular itu. Lalu, ya, kita mohon kepada Allah keselamatan agar menutup kita dari celah di dunia dan juga di akhirat. Kata Imam Al-Qurtubi,
ketika menuturkan kisah ini. Nah, ini kisah yang terakhir ini adalah kisah yang disampaikan oleh salah seorang yang dianggap bisa dipercaya oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, terkait kebenarannya ataukah tidak, wallahu a'lam. Ya, tetapi seandainya benar, maka ini adalah kuasa Allah. Ya, adalah kuasa Allah. Tetapi kalaupun tidak benar, ya juga tidak masalah. Ya, yang pasti hikmahnya bagi kita adalah apapun yang kita lakukan di dunia ini, maka jangan pernah kita melakukan hal yang membuat Allah murka kepada kita. Karena ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa alam kubur itu adalah tempat pertama yang akan dimasuki oleh umat manusia di antara tempat-tempat yang ada di alam akhirat. Jadi kalau di alam barzahnya, di alam kuburnya, mereka sudah merasakan kesusahan, apalagi nanti di alam-alam berikutnya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun berkaitan dengan tadi ya, berkaitan dengan menutupkan kain di atas kuburan. Memang kalau bicara secara riwayat tadi, bicara secara riwayat-riwayat yang menunjukkan itu ternyata tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Tetapi kalau kita bicara secara logika barangkali, dan saya juga sering ikut menguburkan jenazah, kemudian kalau di kita itu bukan ditutup dengan bukan ditutup dengan kain tapi dengan tikar biasanya. Ya, kira-kira kenapa Bapak Ibu? Untuk apa? Ya? Ya, supaya tanah yang dipakai untuk menutupi liang lahat itu tidak langsung mengenai badan orang yang menginjak-injak tanah di dalam kubur. Jadi hikmahnya begitu ya. Karena ya kena kepala, nanti mungkin tanahnya kena kepala, atau mungkin secara volume tidak teratur gitu ya. Kalau misalnya langsung dikoreh gitu ya, langsung dikoreh dimasukkan ke liang kubur itu, barangkali nanti agak susah juga buat yang injek-injek untuk mengatur kerataan tanah tersebut, sehingga digunakanlah tikar, yang biasanya tikar itu digunakan untuk membungkus jenazah setelah jenazah itu dikafani. Ya, jadi biasanya kalau kita beli seperangkat alat untuk pulasara jenazah, biasanya itu sudah satu paket, kain kafannya, kemudian tikar yang khas itu ya, yang berwarna krem begitu ya, dengan parfum, kemudian dengan kapasnya, dengan kapur baru dan sebagainya. Ya, nah kemudian kalau di kita itu kebiasaan juga, ini yang memang perlu kita waspadai juga. Terkadang tikar itu seolah ada keharusan kudu dikubur cenah. Kudu dikubur bisi balik deui cenah. Ya. Nah, bahkan ada yang sengaja dikubur itu karena karena biar enggak keinget-inget cenah. Ya, biar kita tidak terus mengingat-ingat orang yang mati itu. Padahal menurut saya kalau misalnya kita bisa memanfaatkan tikar itu ya tidak masalah. Ya, iya lebar tikarna saya kanggo ngampar lamun botram, emang enggak silahkan. Gitu ya. Hanya mungkin nanti aroma kapur barus kecium terus gitu ya. Nah, jadi perkara menutupkan menutupkan kain ke atas kuburan, kalau kita bicara untuk kemaslahatan tadi seperti agar tidak mengenai orang yang mengubur langsung, maka tidak masalah. Yang jadi masalah ketika kita memastikan itu sebagai sunnah Rasulullah SAW. Karena kalau kita mau mengatakan itu sebagai sunnah Rasulullah SAW, maka harus ada keterangan yang sharih, yang jelas dan juga yang kuat. Jadi kalau itu sumbernya bukan hadis yang kuat secara sanad, maka tidak perlu kita jadikan sebagai hujah atau dalil untuk membenarkan suatu amal perbuatan. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bab kedua yang dibahas pada sore ini adalah berkaitan dengan membaca Al-Quran dan doa-doa di sisi kuburan. Ini tentu adalah perkara yang di kita masuk ranah khilafiyah ya. Jadi saya coba akan membacakan apa yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi
Sekaligus nanti saya akan coba bacakan juga penjelasan dan juga komentar dari muhakkik dari peneliti naskah, sehingga nanti Bapak Ibu silahkan nanti ambil yang menurut Bapak Ibu benar atau ambil yang menurut Bapak Ibu bisa dipertanggungjawabkan atau lebih kuat. Ya, saya tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Mau ngambil yang manapun Bapak Ibu silahkan ya. Baik. Kata Imam Al-Qurtubi, pada bab ini diterangkan hukum membaca Al-Quran di sisi kubur pada saat mengubur mayit maupun sesudahnya, dan bahwa pahala dari apa-apa yang dibaca, baik itu Al-Quran, doa-doa, istighfar ataupun sedekah yang pahalanya ditujukan kepada mayit, semuanya akan sampai kepadanya. Ya, demikian disebutkan oleh Abu Hamid dalam kitabnya Al-Ihya atau Ihya Ulumuddin, dan juga Abu Muhammad dalam kitabnya Al-Aqibah. Lalu Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi berkata, aku mendengar Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu sekalian masuk pekuburan, maka bacalah Al-Fatihah, Al-Mu'awwidhatain dan Qul huwallahu ahad, dan hadiahkanlah pahalanya untuk ahli kubur, maka pahala itu akan sampai kepada mereka. Kemudian Ali bin Musa Al-Haddad berkata, aku pernah bersama Ahmad bin Hanbal menghadiri jenazah, sementara Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari membaca Al-Quran. Tatkala kami telah mengubur mayit, maka datanglah seorang laki-laki buta membaca Al-Quran di sisi kubur. Maka berkatalah Ahmad kepadanya, aduh, mengapa? Sesungguhnya membaca Al-Quran di sisi kubur adalah bid'ah. Ketika kami keluar dari wilayah kuburan, berkatalah Muhammad bin Qudamah kepada Ahmad, hai Abu Abdillah, apa pendapat Anda tentang Mubashir bin Ismail? Jadi Abu Abdillah atau Ahmad bin Hanbal ditanya tentang sosok Mubashir bin Ismail. Lalu Imam Ahmad mengatakan dia adalah orang yang siqah, artinya bisa dipercaya dan bisa dibenarkan hadis yang disampaikan oleh beliau. Kemudian kata Ibnu Qudamah, apakah Anda menulis sesuatu darinya? Apakah Anda pernah mendengar ilmu dari beliau lalu mencatat hadis atau ilmu yang beliau sampaikan? Imam Ahmad menjawab, ya. Maka berkatalah Ibnu Qudamah, telah memberi kabar kepadaku Mubashir bin Ismail dari Abdurrahman bin Al-A'la bin Al-Hajjaj dari ayahnya bahwa dia berpesan, apabila dirinya telah dikubur, maka supaya dibacakan awal dan akhir surat Al-Baqarah di sisi kepalanya. Dan dia katakan pula, aku mendengar Ibnu Umar berpesan seperti itu. Ya. Kemudian mendengar itu, maka Ahmad bin Hanbal berkata, kembalilah kamu kepada lelaki tadi dan katakan kepadanya supaya terus membaca Al-Quran di sisi kubur tadi. Nah, perlu saya sampaikan juga komentar dari muhakkik ya atau peneliti naskah ini ya. Disebutkan bahwa kisah ini tidaklah sahih. Diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam Al-Qira'ah alal Qubur dengan sanad dhaif. Bahkan ada periwayatan yang sabit ya dengan isnad sahih yang menyatakan perbuatan itu makruh. Abu Daud berkata dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Masail dari Ahmad, aku mendengar Ahmad ditanya tentang membaca Al-Quran di sisi kubur. Maka dia jawab jangan. Ya, jadi ini komentar dari peneliti naskah kitab At-Tazkirah yang mengatakan bahwa hadis ini atau kisah ini bukanlah kisah yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi selanjutnya mengatakan, saya katakan untuk pembacaan Al-Quran di sisi kubur, sebagian ulama berargumentasi dengan hadis tentang pelepah korma basah yang dibelah oleh Nabi Muhammad SAW menjadi dua bagian. Lalu beliau tancapkan sebagian di suatu kubur dan sebagian lagi di kubur yang lain. Kemudian beliau bersabda, mudah-mudahan kedua penghuni kubur itu diringankan selagi dua belah pelepah kurma ini belum kering. Ya, jadi kita pernah mendengar hadis ini dan hadis ini sahih secara sanad, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Tetapi para ulama kita mereka berbeda pemahaman, berbeda pendapat tentang hadis ini. Ya.
Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, berkaitan dengan hadis ini, ya, sebagian ulama kita ada yang menganggap bahwa pelepah kurma yang basah itulah yang membuat jenazah di dalam kubur atau di alam kubur ini mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian lain mengatakan bahwa bukan pohonnya, bukan pelepah kurmanya yang meringankan siksaan bagi si mayit, tetapi syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga difahami bahwa hadis ini yang menyatakan ada keringanan bagi orang yang ada di alam kubur ketika ditancapkan pelepah kurma yang basah, ini adalah kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita yang bukan siapa-siapa, maka tidak ada faidahnya. Ya, karena kita bukanlah sosok seperti Nabi Muhammad yang berhak memberikan syafaat kepada orang lain. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan, sedangkan dalam Musnad Abu Daud At-Tayalisi, ya, dinyatakan lalu beliau meletakkan pada salah satu kubur itu sebagian dan pada kubur yang lain sebagian lainnya. Seraya bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur itu diringankan selama dua belah pelepah itu masih basah. Ya, jadi ini hadisnya sebetulnya masih hadis yang sama, di mana Rasul ketika melewati suatu kuburan, tiba-tiba beliau dengan kekhususannya sebagai Rasulullah, beliau mendengar ada jeritan orang yang diazab di alam kubur. Lalu kemudian beliau tadi mengambil pelepah kurma yang basah, kemudian menancapkan. Lalu beliau memberikan pernyataan bahwa orang ini diazab oleh Allah di alam kubur bukan karena sesuatu yang besar, tapi karena sesuatu yang dianggap apa? Yang dianggap remeh. Apa itu? Dia diazab karena tidak bisa menjaga diri ketika buang air kecil, dan yang satu lagi, dia selalu berjalan dengan melakukan namimah, suka mengadu domba orang lain. Jadi yang satu kalau kencing tidak cebok, yang satu kalau kencing kadang nyiprat-nyiprat kemana-mana gitu ya. Kemudian yang satu lagi dia jago apa? Jago mengadu domba orang lain, sehingga orang yang akur jadi berantem, orang yang damai, yang rukun jadi durder begitu ya. Nah, kemudian kata Imam Al-Qurtubi, para ulama berkata, dari hadis ini bisa disimpulkan betapa besar manfaat menanam pohon dan membaca Al-Quran di sisi kubur. Dan kalau para penghuni kubur itu diringankan siksanya karena ada pohon-pohon, maka apalagi dengan dibacakan Al-Quran oleh seorang mukmin. Ya, jadi Imam Al-Qurtubi mengkiaskan antara membaca Al-Quran dengan tadi menanam pohon. Kenapa menanam pohon? Karena tadi Rasul menancapkan pelepah kurma yang basah, dan beliau mengatakan bahwa orang ini mudah-mudahan akan diringankan azabnya selama pelepah kurma ini belum kering. Nah, tapi tadi saya katakan ini adalah ranah perbedaan pendapat ulama. Yang satu mengatakan pelepah itu ditancapkan dan mendapatkan keringanan orang yang ada di dalamnya karena syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sementara yang lain mengatakan bahwa murni karena apa? Karena pohonnya itu. Nah, coba kita lihat juga apa komentar dari muhakkik atau peneliti naskah ini. Ahli kubur itu, kata beliau, bukan diringankan siksanya karena pohon itu, tetapi karena syafaat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah secara marfu. Jadi ada hadis yang secara tegas menyebutkan bahwa keringanan itu bukan karena pohonnya, tapi karena ada syafaat dari Rasulullah SAW. Kata Jabir, maka aku sangat berharap. Ya, ini Jabir mengatakan Rasul bersabda, maka aku sangat berharap dengan syafaatku. Aku sangat berharap dengan syafaatku keduanya akan ditolak dari siksa selagi kedua ini masih basah. Jadi selama basahnya pohon itulah maka berlakunya syafaat Rasulullah SAW, bukan karena perbuatan pohon itu sendiri. Ya, jadi ya ketika pemahaman terhadap suatu hadis berbeda, maka akan berbeda pula
kesimpulan yang didapatkan oleh masing-masing ulama tersebut. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi juga mengatakan As-Silafi telah mengeluarkan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melewati kuburan dan membaca Qul huwallahu ahad 11 kali, lalu memberikan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal, maka dia diberi pahala sebanyak orang-orang yang meninggal itu. Jadi Masya Allah ya, membaca Qul huwallahu ahad 11 kali, lalu memberikan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal, ditransfer, disedekahkan, maka dia diberi pahala sebanyak orang yang meninggal itu. Jadi kalau misalnya ada di TPU itu ada 100 orang, maka ya pahala 100 orang itulah, atau sejumlah 100 orang itulah, kemudian orang ini akan mendapatkan pahala. Nah, tetapi kemudian muhakkik kita menyebutkan bahwa hadis ini juga termasuk hadis maudhu, diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam Al-Qira'ah 'alal Qubur. Ya. Jadi ketika hadis ini dihukumi sebagai hadis maudhu atau batil, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang bisa kita pegang, yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mukmin membaca ayat kursi dan menghadiahkan pahalanya kepada ahli kubur, maka Allah Ta'ala memasukkan ke dalam tiap-tiap kubur orang mukmin dari timur sampai barat 40 cahaya. Jadi ayat kursi dibacakan, lalu dia menghadiahkan pahalanya untuk ahli kubur, orang yang sudah meninggal, maka Allah akan memasukkan ke dalam tiap kubur orang mukmin dari timur sampai barat. Ada berapa ratus, ada berapa ribu, banyak ya. Akan dimasukkan ke tiap kubur itu 40 cahaya. Kemudian memperluas bagi mereka tempat tidurnya, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada si pembaca pahala 60 orang nabi. Memberikan kepada orang yang membaca itu pahala 60 orang nabi. Ini mulai ini ada kejanggalan ya, mendapatkan pahala 60 orang nabi. Pahala 60 orang nabi, Bapak Ibu, luar biasa kan? Dan dia dinaikkan 1 derajat dari tiap-tiap mayit yang dibacakan untuknya, dan ditulis baginya 10 kebaikan dari tiap-tiap mayit tersebut. Nah, kemudian apa komentar dari peneliti naskah ini? Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis maudhu, hadis yang palsu. Saya tidak mengetahui hadis ini berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tetapi memang ada hadis yang lafadznya seperti itu, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Ya, disebutkan oleh Ibnu Iraq dalam kitab Tanzih Asy-Syari'ah, tapi pada isnadnya terdapat seorang bernama Ali bin Utsman Al-Ashuz yang menurut Az-Zahabi ya, dalam kitab Al-Mizan atau Mizanul I'tidal, dia ini dianggap seorang pendusta oleh para kritikus hadis. Ya, jadi sekali lagi, kalau ada orang yang berdusta, maka dia sudah pasti ditolak hadisnya. Karena orang yang kalau pendusta itu dia berarti menjadikan kedustaan sebagai habit. Ya kayak kita Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang yang biasa berbohong, kira-kira ketika orang itu menyampaikan informasi kepada kita, apakah kita akan mudah mempercayai informasi itu? Tidak. Bu, aya bansos di itu tuh. Wah, ibu-ibu tuh udah ginding, bahkan ngabringkeun ngabringkeun anak incuna gitu. Ya kayak kemarin-kemarin lah, lagi musim distribusi minyak sana. Bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya semua ikut ngantri supaya masing-masing kebagian beli 1 kemasan. Ya. Ini, Bu, ada bansos di sana. Pas udah datang ke sana, terus nanyain, kok sepi ya? Nanyain ke orang yang di sana, ada bansos? Enggak ada, Bu, kata siapa? Kata si Ibu Anu. Wah, bohong, Bu. Wah, akhirnya emosi.
Besok-besoknya ibu yang bersangkutan misalnya ngasih tahu lagi ada bansos di sana, kira-kira percaya apa tidak, Bu? Tidak akan percaya. Kenapa? Karena dia sudah ketahuan berdusta. Apalagi ini berkaitan dengan ilmu agama kita. Maka seorang ulama kita mengatakan inna hadzal ilma dinun falyanzur amman ta'khudhu dinah. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian daripada agama kita. Ilmu ini adalah agama. Maka hendaknya kalian berhati-hati, hendaknya kalian melihat dari siapa kalian mendapatkan atau mengambil ilmu kalian. Ya, hendaknya kalian mengambil secara hati-hati dari mana agama kalian ambil. Jangan sampai kita belajar kepada orang yang salah. Nah, maka ketika seseorang dia dikenal sebagai pendusta hadis, maka sudah otomatis hadisnya ditolak dan dianggap sebagai hadis maudhu, hadis palsu. Apalagi kalau si pelaku ini dengan terang-terangan mengatakan bahwa saya telah memasukkan hadis. Karena ada, Bu. Jadi salah satu salah satu cara mengetahui kepalsuan hadis itu adalah dengan kita mendengarkan kesaksian langsung dari pemalsu hadis yang mengatakan bahwa saya memasukkan hadis anu gitu. Ya. Nah, kemudian berikutnya Imam Imam Al-Qurtubi, karena banyak yang mirip-mirip imam itu jadi kadang suka salah nyebut ya. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, Al-Hasan berkata, barang siapa memasuki pekuburan lalu mengucapkan Allahumma Rabbal ajsadil baliyah, ya Allah Tuhan jasad-jasad yang telah hancur, wal izamin nakhirah, dan tulang belulang yang rapuh, kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah, mereka telah keluar dari dunia dalam keadaan beriman kepadamu, fadkhil 'alaiha ruhan minka, maka masukkanlah kepada mereka rahmat darimu, wassalaman minni, dan salam dariku. Ya, maka Allah akan mencatat kebaikan sejumlah ahli kubur. Jadi kata Al-Hasan, siapa yang membaca ini maka Allah akan mencatat kebaikan sejumlah ahli kubur. Tapi lagi-lagi ini dalam riwayat, dari segi riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Ya, sehingga kalau kita mau mengamalkan, cukup sebenarnya kita mengamalkan apa? Mengamalkan doa Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana walakumul afiyah. Setelah itu segera pergi, jangan nunggu dijawab. Ya, kalau ibu nunggu dijawab nanti waalaikumsalam, ibu malah kabur. Ya, cukup kita sampaikan Assalamualaikum ya ahlad diyar, kemudian setelah itu kita lewat ya. Jangan ditunggu jawabannya. Disisiun, kamu wengi-wengi mah. Ya. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau bersabda, sebaik-baik manusia ya, dan sebaik-baik orang yang berjalan di atas hamparan bumi adalah para pengajar, para guru, para ustadz, Bapak Ibu, para ulama. Kemudian ya, kalau dalam hadisnya itu disebutkan al-muallimun ya, al-muallim itu kan orang yang mengajar, yang mengajarkan ilmu. Sebaik-baik manusia dan sebaik-baik orang yang berjalan di atas hamparan bumi adalah para pengajar, para muallim. Setiap kali agama dirusak, maka mereka memperbaharuinya. Mereka membenarkan kerusakan yang ditimbulkan terhadap agama atau ajaran Islam. Berilah mereka dan jangan mengupah mereka. Ya, beri sebagai hadiah, jangan dijadikan sebagai apa? Imbalan. Nah, makanya ini salah satu apa namanya, apresiasi dari kita kepada guru-guru itu ya, jangan kasar nama jangan tong hargakeun. Dan seorang guru juga tidak boleh menghargakan. Ya, makanya kan kita kalau lihat guru-guru kita, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, mereka tidak pernah memasang tarif. Sugan ayah gitu Bapak Ibu. Ya, memang ada ya beberapa orang yang masang tarif. Ya, mau ngundang boleh.
wani piro gitu ya. Nah, ini sudah tidak benar gitu ya, karena ilmu itu tidak bisa diperjualbelikan, karena ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memberi, silakan berilah sebagai hibah, sebagai pemberian ya, sebagai hadiah atau sebagai apresiasi, tapi jangan menganggap tugas atau apa ya namanya, amanah seorang guru itu seperti pekerja ya. Jadi kalau pekerja itu kan ya dihitung berapa lama dia kerja, apa yang dia kerjakan, bayarannya sekian gitu ya. Kalau guru kan, kalau mu'alim itu tidak bisa diperlakukan seperti itu ya. Kemudian berilah mereka dan janganlah mengupah mereka sehingga membuat mereka kesulitan ya. Karena Bapak Ibu biasanya kalau misalnya ada orang yang menarib atau menanyakan tarif, itu para guru itu suka bingung ya, entah ya, tapi memang ada juga sih, ada juga terutama guru-guru yang sifatnya mengajarkan ilmu umum gitu ya, mereka tuh dengan tegas mengatakan boleh belajar matematika sama saya satu pertemuan 200.000 ya gitu ya, boleh ikut misalnya saya ajarkan berenang satu pertemuan 50.000 misalnya begitu ya, banyak ya. Tapi kalau kepada para pengajar yang mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, kan secara jelas Rasul melarang, ya, melarang menjadikan apa ya namanya, atau mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Makanya termasuk yang meruqyah juga tidak boleh memasang tarif. Saya pernah berbincang dengan guru kita ya, Ustadz Hasbi Al-Ansori, ya. Saya tanya beliau, Ustaz, kalau antum diundang itu antum suka pasang tarif enggak gitu ya, kalau bahasa tokbolnya mah. Beliau katakan, anak nggak pernah pasang begitu, silahkan saja. Jadi kalau ada yang memang mau memberikan apa namanya transport gitu ya, berapapun beliau terima ya, bahkan ketika pun tidak memberikan apa-apa beliau juga ikhlas insya Allah. Nah inilah salah satu akhlak seorang guru. Tidak boleh memasang tarif untuk apa? Untuk ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada seorang, saya lupa ya, saya pernah menyimak di YouTube kalau tidak salah, ada ustadz yang dengan tegas mengatakan kalau ada ustadz yang pasang tarif, maka jangan pernah kalian ikuti ustadz itu. Ya, saya lupa ustadz siapa ya. Tapi memang dipikir-pikir benar juga gitu ya. Ketika ada seorang yang katakan dia menyebut dirinya ustadz, kemudian dia pasang tarif, maka sebaiknya kita tidak mendengarkan ya ustadz seperti itu. Kenapa? Karena khawatir nanti kita terseret pada kefasikan yang disampaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sesungguhnya pengajar apabila dia berkata kepada anak kecil, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, maka Allah memastikan kebebasan dari neraka bagi anak kecil itu, bagi si pengajar dan bagi kedua orang tua anak tersebut. Ya, disebutkan oleh Ats-Tsa'labi. Nah, tapi bagaimana nih kedudukan hadis ini? Kata muhakkik atau kata peneliti naskah, maka hadis ini juga termasuk kategori hadis maudhu, hadis palsu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Maudu'at. Ya, jadi sekalipun bagus gitu ya Bapak Ibu, tapi kalau palsu ya tidak bisa kita jadikan sebagai hujah. Kan bahaya tuh canda palsu-palsu oge hadis. Ibu mau dikasih uang palsu? Dikasih uang segepok gitu ya. Bu, nih belanjain tah 100 ribuan. Segepok Bu, 10 juta misalnya. Yang ada Ibu bukan untung malah buntung, ditangkap sama polisi karena ibu dianggap mengedarkan uang palsu. Apalagi ini bukan perkara dunia tapi perkara akhirat. Bukankah Rasul mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku. Artinya mengatakan Rasul bersabda, padahal Rasul tidak pernah mengatakan itu. Ya, maka kata Rasulullah SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ya, tempat kembalinya adalah neraka. Ya, termasuk juga orang yang tidak sengaja membuat hadis palsu tapi dia membenarkan hadis
palsu, maka sama dengan kita membenarkan kedustaan terhadap Rasulullah SAW. Nah, dasar dari masalah ini adalah sedekah. Kata Imam Al-Qurtubi yang memang tidak ada perselisihan mengenainya. Ya, maka sebagaimana pahala sedekah itu sampai kepada mayit, demikian pula pahala membaca Al-Quran, doa-doa dan istighfar. Karena semuanya adalah sedekah. Dengan alasan bahwa sedekah tidak terbatas pada harta, sebagaimana jawaban Nabi SAW ketika ditanya tentang mengqashar sholat dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan konflik atau perang. Ya, karena sesungguhnya ayat tentang tentang qashar itu berbicara dalam situasi genting, konflik, perang. Kan kita walaupun tidak perang, misalnya lagi safar, kadang jamak qashar gitu ya. Tidak masalah sebetulnya. Kenapa? Karena Rasul pernah ditanya tentang itu oleh para sahabat. Lalu beliau menjawab ketika itu, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Sesungguhnya rukhsah itu, keringanan itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian semua. Maka terimalah sedekahnya itu. Kalau hadis ini sahih, Bu. Tapi jangan kemudian kita ya terlalu menganggap enteng juga. Piraku tidur ke pasar soreang, nganggap safar, kemudian di qashar gitu ya. Kira-kira gimana, Bu? Boleh nggak, Bu? Kita pergi ke rumah sakit otista besuk gitu ya. Lalu qashar menuju safar kan. Ya. Baik, kemudian berkaitan dengan sedekah yang bermakna umum ini juga Nabi SAW pernah bersabda, tiap-tiap ruas tulang atau sendi siapapun dari kalian di waktu pagi wajib disedekahi. Tapi sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, dan nahi mungkar adalah sedekah. Dan cukup untuk menggantikan semua itu dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Jadi sholat duha itu adalah sedekah yang dilakukan oleh kita dengan dengan sendi-sendi yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmat. Ya, itu menggantikan semua kebaikan-kebaikan yang bernilai sedekah. Nah, oleh karena itu para ulama menghukumi mustahab atau sunnah dianjurkan dalam ziarah kubur, karena bacaan Al-Quran dan doa-doa merupakan pemberian kepada mayit dari orang yang menziarahinya. Ini adalah pendapat dari Imam Al-Qurtubi. Ya. Dan diriwayatkan juga dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, keadaan mayit dalam kuburnya tak lain seperti orang yang tenggelam, yang meminta tolong. Ya, dia menunggu doa yang datang kepadanya dari ayahnya, saudaranya atau temannya. Apabila doa datang kepadanya, itu lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Dan sesungguhnya hadiah dari orang hidup itu kepada orang yang telah meninggal adalah doa dan istighfar. Ya, jadi dalam riwayat ini disebutkan bahwa orang yang ada di alam kubur itu seperti orang yang tenggelam, Bu, Pak. Kalau orang tenggelam kan biasanya ya minta tolong supaya diselamatkan. Minta tolong supaya ada yang melemparkan entah itu pelampung, entah itu perahu karet dan sebagainya, supaya dia bisa selamat. Dan disebutkan bahwa ketika orang datang ke sana, kemudian menyampaikan doa, kemudian beristighfar, maka mereka merasa tertolong dengan kehadiran orang yang menyampaikan doa kepada mereka tersebut. Nah, kemudian dalam komentarnya, peneliti naskah mengatakan bahwa hadis ini adalah termasuk kategori mungkar jiddan. Jadi hadisnya termasuk hadis yang sangat mungkar, ya dhaif, dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah juga. Ya, kemudian masih banyak lagi cerita semakna tentang orang-orang soleh. Disebutkan oleh Muhammad Abdul Haq dalam kitabnya Al-Aqibah. Begitu juga Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Kutaibah radhiyallahu anhu dalam kitab Uyunul Akhbar telah menyebutkan cerita yang mengandung nasihat, peringatan, ya, ancaman, pendekatan diri kepada Allah, doa sepenuh hati kepadanya, dan permohonan untuk mati dan berpindah alam.
Kemudian diriwayatkan dari Al-Haris bin Nabhan. Kata Al-Haris bin Nabhan, aku pernah pergi ke pekuburan untuk mengasihi ahli kubur, bertafakur dan mengambil pelajaran. Kulihat mereka diam dan tidak bisa lagi berbicara. Ya, orang namanya sudah mati, tidak mungkin bisa berbicara, tidak mungkin bisa saling mengunjungi. Mereka bertetangga tapi tidak saling mengunjungi. Bagi mereka perut bumi menjadi wadah. Ya. Kemudian punggung bumi menjadi atap. Di sana aku menyeru, hai ahli kubur, bekas-bekas peninggalanmu telah terhapus dari muka bumi, tapi dosa-dosamu tidak terhapus darimu. Padahal dulu saat kamu tinggal di negeri yang penuh cobaan, kamu giat berusaha sampai kakimu pada bengkak. Kemudian Al-Haris menangis sekeras-kerasnya, lalu berteduh di sebuah kubah di pekuburan itu. Ya, karena di beberapa tempat, termasuk di Mesir itu banyak sekali kuburan yang kemudian dibangun di atasnya kubah. Ya, padahal secara hadis memang ada larangan dari Rasulullah SAW untuk membangun sesuatu di atas kuburan. Ya, Rasul mengatakan, janganlah kalian mendirikan masjid di atas kuburan-kuburan orang yang mati di antara kalian. Ya, karena itu termasuk tradisi orang-orang ahli kitab. Ya, di mana ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka itu ketika melihat ada orang yang soleh di antara mereka meninggal, mereka membangun di atasnya tempat-tempat sholat, tempat-tempat ibadah. Lalu kemudian Al-Haris menangis, berteduh di sebuah kubah dan tertidur pulas di tempat itu. Nah, kemudian Al-Haris berkata, ketika aku tidur di sebelah kuburan, ya, di sebelah salah satu kuburan, tiba-tiba aku merasakan palu yang dihantamkan kepada penghuni kubur, sedang aku melihatnya. Jadi dia seolah-olah dia tertidur lalu mimpi. Di mimpinya itu dia merasakan ada palu yang dihantamkan kepada penghuni kubur itu. Cedak! Ya, dan dia seolah melihat apa yang terjadi pada penghuni kubur itu. Orang itu lehernya diikat dengan rantai, matanya membiru, dan mukanya hitam. Dia berseru, celaka aku. Andaikan penduduk dunia melihatku begini, niscaya mereka tidak akan durhaka kepada Allah untuk selama-lamanya. Demi Allah, aku dituntut karena kenikmatan-kenikmatan yang telah merusak diriku. Aku dituntut atas kesalahan-kesalahan yang telah menenggelamkan diriku. Adakah seseorang yang bisa memberikan syafaat kepadaku? Atau adakah yang menceritakan keadaanku kepada keluargaku? Jadi penghuni kubur yang disiksa ini kemudian mengadukan, tapi dalam mimpi dari Al-Haris tadi. Kata Al-Haris, maka aku pun terbangun ketakutan. Lalu aku pulang ke rumah dan semalaman aku tak bisa tidur. Kebayang Bapak Ibunya, ngerejep di sisi kuburan, mimpinya horor. Mimpinya horor karena melihat orang yang diazab di alam kubur sampai diikat dengan rantai, dihantam dengan palu, sampai matanya biru, wajahnya hitam dan sebagainya. Lalu dia melihat orang ini menyesali perbuatannya dan mengharapkan ada orang yang memberikan syafaat untuk dirinya. Kata Al-Haris, aku pun bangun ketakutan, lalu aku pulang ke rumah. Semalam aku tak bisa tidur, memikirkan apa yang tadi aku lihat. Dan paginya aku berkata, biarkan aku kembali ke tempat itu, mudah-mudahan ada seorang peziarah. Biar aku beritahu dia pengalaman yang aku alami tadi. Jadi pulang ke rumah tadi, pokoknya besok saya mau balik lagi ke kuburan itu. Dan aku mau menceritakan apa yang aku lihat dalam mimpiku kepada orang yang berziarah ke kuburan itu. Tapi lagi-lagi ketika Al-Haris berangkat ke tempat yang sama, dia tidak melihat ada seorang pun yang datang ke sana. Lalu kata Al-Haris, aku mengantuk dan aku pun tidur lagi. Tiba-tiba penghuni kubur yang kemarin ketemu lagi. Jadi mimpinya nyambung nih. Mimpinya bersambung. Dan kali ini dia diseret wajahnya, sementara dia berkata, oh celaka aku. Apa yang terjadi padaku? Amalku di dunia memang buruk, padahal aku diberi umur panjang. Pantaslah Allah murka kepadaku, maka celakalah aku jika Allah tidak mengasihi diriku.
Ya, Al-Haris kemudian dia berkata, aku pun terbangun lagi. Dan seolah-olah akalku telah hilang karena peristiwa ini. 2 hari berturut-turut aku mimpi yang sangat horor, kata beliau. Ya, dan aku pun pulang ke rumah. Keesokan harinya aku datang lagi ke kuburan tadi dan dengan berharap bahwa bisa bertemu dengan seorang peziarah lain supaya aku bisa menceritakan hal yang aku lihat dalam mimpiku kepada orang yang datang tadi. Tapi ternyata di hari ketiga pun sama. Dia tidak melihat ada orang, bahkan dia juga malah jadi tidur pulas lagi. Ya, jadi apa ya namanya? Pelor, asal nempel gitu ya. Dan tiba-tiba penghuni kubur itu ketemu lagi dalam keadaan kakinya terikat. Yang pertama lehernya, yang kedua diseret di atas wajahnya, yang ketiga kakinya diikat. Dan dia berkata, betapa lalainya penduduk dunia terhadap diriku. Azabku dilipat gandakan, sementara segala upaya dan jalan tidak bisa lagi dilakukan. Namanya sudah mati, tidak bisa hidup kembali, tidak bisa merasakan kesempatan berikutnya. Allah murka kepadaku dan menutup segala pintu di hadapanku. Maka celakalah aku kalau Tuhanku yang maha perkasa lagi maha pemberi tidak mengasihi diriku. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, oleh muhakkik atau peneliti naskah ini disebutkan bahwa kisah ini tampak dibuat-buat dan jelas batilnya. Al-Haris bin Nabhan bukan orang yang ahli dalam bidang ini. Ya, dalam bidang ini bukan orang yang kan ada beberapa orang yang memang apa ya namanya? Dia terkadang kalau mimpi kemudian bisa menakwilkan mimpinya, ya, atau dia punya kemampuan untuk mentakbir mimpi orang seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, atau ada orang yang katakanlah kita lihat, kita pandang dia sebagai orang soleh yang kadang mimpinya itu menjadi apa? Menjadi ilham. Menjadi ilham yang menuntunnya untuk hidup lebih baik. Ya. Tapi Al-Haris ini bukan orang yang ahli di bidangnya. Maka berita-berita darinya tidak bisa diterima. Wallahul musta'an. Ya. Nah, ikhwani fillah, jadi memang seperti yang disampaikan oleh para ulama bahwa memang buku At-Tazkir ini adalah buku yang sangat luar biasa yang mengingatkan kita akan kematian dan kehidupan akhirat, tetapi kita tetap harus waspada karena ada beberapa riwayat yang secara sanad adalah sanad yang lemah sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai apa? Sebagai pelajaran, karena yang namanya manusia itu walaupun dia diberikan titel, diberikan gelar sebagai seorang ulama, tetap ada kapasitasnya masing-masing. Ya, seorang ulama tafsir barangkali, ya, ketika ditanya soal hadis kurang begitu paham, atau ketika ditanya tentang fikih mungkin juga kurang begitu paham. Tapi ada juga memang orang-orang yang Allah pilih, dia bisa mumpuni dalam segala hal. Ya, kalau kita lihat misalnya Imam Ibnu Katsir, seorang mufassir yang sangat fenomenal tafsirnya, beliau kan dikenal juga sebagai seorang ahli hadis, juga dikenal sebagai seorang ahli bahasa Arab, ya, sehingga karya-karyanya masya Allah luar biasa. Kemudian diriwayatkan pula dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa masuk pekuburan lalu membaca surat Yasin, maka Allah akan meringankan siksanya dari ahli kubur. Dan dia sendiri mendapatkan kebaikan sebanyak mayit yang ada di pekuburan itu. Ya, tapi oleh para peneliti hadis disebutkan bahwa hadis ini juga secara sanad adalah termasuk kategori hadis maudhu, hadis palsu. Ya, sehingga tidak juga bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, kemudian riwayat lain dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia telah berpesan supaya dibacakan di sisi kuburnya surat Al-Baqarah. Ya, dan tentang dibolehkannya membaca Al-Quran di sisi kubur telah diriwayatkan pula dari Al-A'la bin Abdurrahman. Sementara itu An-Nasai dan lainnya menyebutkan sebuah hadis dari Ma'qil bin Yasar Al-Madani dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, bacalah surat Yasin di sisi mayit-mayit kalian. Nah, kita juga perlu melihat bagaimana penjelasan ulama atau komentar ulama terkait dengan dua hadis tadi. Ya, hadis yang pertama
disebutkan sebagai hadis yang mungkar. Ya, diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam kitab Al-Qiraah Indal Qubur. Kemudian hadis yang kedua yang barusan ini juga dihukumi sebagai hadis yang dhaif, yang lemah, sehingga tidak bisa juga dijadikan sebagai hujjah. Ya, kemudian disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ini ada kemungkinan bahwa yang dimaksud ialah membaca di sisi mayit pada saat meninggal atau di sisi kuburnya. Jadi hadis yang tadi disebutkan, bacalah surat Yasin di sisi mayit, maka mengandung dua pemahaman. Pertama, di sisi mayit saat dia meninggal, yang kedua di sisi kuburnya setelah dia dimakamkan. Nah, kemudian Abu Muhammad Abdul Haq berkata, telah menceritakan kepadaku Abul Walid Ismail bin Ahmad yang dikenal dengan nama Ibnu Afran. Dia dan ayahnya dikenal soleh. Dia berkata, ayahku rahimahullah meninggal dunia. Maka berceritalah kepadaku salah seorang saudaranya yang bisa dipercaya, perkataannya berkata, aku telah berziarah ke kubur ayahmu. Maka aku membacakan satu hizib dari Al-Quran, lalu aku berkata, hai Fulan, aku telah menghadiahkan bacaan ini untukmu, maka apa yang aku dapat? Kata orang itu, maka terciumlah olehku bau minyak kasturi, semerbak meliputi diriku dan tetap bersamaku sesaat. Dan aku pun pulang, tapi bau harum itu masih tetap mengikutiku. Ia baru berpisah dariku setelah aku menempuh perjalanan yang cukup panjang. Nah, Bapak Ibu ikhwan fillah jamaah rahimakumullah. Jadi ini adalah beberapa hadis yang mungkin bisa kita temukan dalam kitab At-Tadhkirah, yang ya kalau kita bicara terkait dengan tentang kesahihannya atau tentang kekuatan sanadnya, maka bervariasi. Ada yang memang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada juga yang yang maudhu, yang palsu. Jadi kenapa kemudian para ulama kita berbeda pendapat? Karena sebagian ada yang detail meneliti sampai ke tingkat kekuatan sanadnya. Siapa nih yang membawa hadis ini, yang menyampaikannya siapa? Maka ketika mereka menemukan bahwa yang membawanya adalah misalnya ada seorang pendusta atau ada rawi yang tidak bisa dipercaya dan sebagainya, maka kemudian hadisnya dianggap lemah dan mereka tidak mau mengamalkan. Ya, tapi ada juga sebagian yang mengatakan bahwa ayah hadisna, walaupun tidak sempat mendalami hadisnya itu seperti apa kekuatannya. Maka kemudian mereka mengambil sikap sesuai dengan hadis yang mereka temukan. Pokoknya asal ayah hadisna diamalkan, ya. Jadi Bapak Ibu ikhwan fillah, terkait dengan masalah ini, kalau saya ya silahkan, ya Bapak Ibu silahkan lebih berpegang pada pendapat yang mana. Ya, saya tidak akan memaksakan Bapak Ibu, tetapi kalau misalnya kita ingin mencari aman, ya maka seandainya kita pun melakukan apa yang disampaikan dalam kitab At-Tadhkirah ini, maka pilihlah ya riwayat-riwayat yang secara kekuatan sanad dapat dipertanggungjawabkan. Ya, karena pada dasarnya dalam urusan ibadah itu kalau tidak ada landasannya, maka kita tidak boleh melakukannya. Ya, jadi amannya bahwa kalau kita melakukan ibadah harus ada panduan tuntunan dari Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Allah kan berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada saat haji wada, ketika Rasul menyampaikan khutbah wada di Arafah, beliau kemudian mendapatkan wahyu dari Allah yang mengatakan diantaranya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau sudah sempurna maka tidak perlu dikurang ditambah lagi. Ya, sehingga kalau kemudian kita mengurang menambah, ya, maka ada kekhawatiran kita ini dianggap sebagai orang yang memandang syariat Islam belumlah sempurna. Ya, Bapak Ibu ikhwan fillah, itu barangkali bisa disampaikan pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqamahan untuk terus mempelajari ilmu
agar apa yang kita amalkan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Sebagaimana Rasul bersabda, Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Rasul meminta kepada Allah agar memberikan manfaat dari apa yang beliau pelajari. Dan Rasul juga minta kepada Allah agar Allah mengajarkan kepada beliau apa yang bermanfaat untuk beliau. Dan Rasul meminta agar Allah memberikan kepada beliau ilmu yang bermanfaat. Maka kita pun termasuk orang yang insya Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan kita berharap bahwa kita pun sama, ditambah oleh Allah ilmu kita dan juga ditambah nilai manfaat dari ilmu yang kita dapatkan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.